Shalom adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa, senyum gembira, pasti aku bisa. Yes, yes, yes. Sudah siap beribadah pada hari ini? Siap. Amin. Amin. Baik adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Oke, lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, pertolongan-Mu sungguh nyata bagi setiap kami. Kalau kami boleh ada sampai saat ini Tuhan, itu semua karena kebaikan-Mu. Terima kasih untuk perlindungan-Mu ya Tuhan. Dan saat ini kami mau siapkan hati kami untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Engkau layakkan hati dan pikiran kami, biarlah hari ini kami boleh memberikan yang terbaik kepada Tuhan, karena kami rindu menyenangkan hati Tuhan lewat pujian dan penyembahan yang kami naikkan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati ibadah kami. Haleluya, amin. Laskar Kristus. Siap. Wah, adik-adik di rumah sudah siap untuk memuji Tuhan ya? Siap. Nah, di sini kakak Christian mau tanya, adakah adik-adik yang di rumah sedang sedih? Coba kita cek dulu Kak. Kita cek dulu ya. Wah, sepertinya tidak ada Kak. Tidak ada ya. Semuanya bersuka cita. Semua gembira, karena kegembiraan itu adalah obat yang manjur untuk kita semua. Amin. Kita nyanyikan lagu Hati yang Gembira. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Sekali kata adik ya, katakan hati yang gembira. Hati yang Gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tetapi semangat yang patah, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira, hati yang gembira Tuhan senang. Sekali lagi, hati yang gembira, hati yang gembira Tuhan senang. Wah, tepuk tangan dong adik-adik yang ada di rumah. Wah, adik-adik yang di rumah tahu enggak binatang semut dan belalang? Wah. Tahu enggak ya Kak ya? Ya, ayolah Kak, kita belajar bersama-sama ya. Nah, iya. Oke. Ini ada lagu yang baru, yaitu lagu Semut dan Belalang. Mari adik-adik di rumah sama-sama dengan kakak-kakak Christian dan Kak Erti ya, belajar lagu yang baru ini ya. Oke, siap? Semut badannya kecil, tapi rajin sekali. Anak Tuhan walaupun kecil, tapi rajin ke gereja. Belalang tak punya raja, tapi berbaris rapi. Anak Tuhan dalam gereja, dengarkan firman dan duduk rapi. Semut badannya kecil,
tapi rajin sekali. Anak Tuhan walaupun kecil, tapi rajin ke gereja. Belalang tak punya raja, tapi berbaris rapi. Anak Tuhan dalam gereja, dengarkan firman dan duduk rapi. Pi. Lagi ada adik ya, katakan semut. Semut badannya kecil, tapi rajin sekali. Anak Tuhan walaupun kecil, tapi rajin ke gereja. Belalang tak punya raja, tapi berbaris rapi. Anak Tuhan dalam gereja, dengarkan firman dan duduk rapi. Pi. Wah, tepuk tangan dong untuk adik-adik yang ada di rumah. Haleluya. Mari adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita baca Mazmur 91 ayat 1-16 dengan hitungan yang ketiga. Sudah siap membaca firman Tuhan? Amin. Amin. Kita baca dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular dedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Adik-adik, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita angkat satu pujian bagi Tuhan kita, sebab Tuhan begitu baik bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Mari adik-adik, kita akan siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian bagi Tuhan kita, sebab Dia begitu baik bagi setiap kita. Pertolongannya tidak pernah akan terlambat. Sungguh besar setiamu di dalam hidup kami, Tuhan. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku, Bapa. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu
syukurku buat hari yang kau beri tak habis-habisnya, habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru Tuhan, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah, kasih-Mu melimpah di dalam hidup kami Tuhan, di hidupku. Bapakku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri Tuhan, buat hari yang Kau beri tak habis-habisnya, habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru Tuhan, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari adik-adik kita menyembah Tuhan. Katakan Kau begitu baik bagi kami Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur kami. Kami mau terus menyembah-Mu Tuhan, karena Engkau begitu mengasihi setiap kami. Mari adik-adik yang ada di rumah, naikkan ucapan syukur-Mu. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Kami bersyukur atas pertolongan-Mu. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Shalom. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau berdoa terlebih dulu. Mari kita akan menyiapkan hati kita. Lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa.
Kami mengucap syukur Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengizinkan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan ampuni segala dosa kami, layakkanlah kami. Biarlah Tuhan Yesus Kristus firman ini akan menjadi berkat bagi anak-anak-Mu yang melihat firman ini, yang mendengarkan firman ini. Bahkan Tuhan Kau mengurapi setiap anak-anak-Mu, biarlah firman ini didengar, direnungkan, dilakukan, dan mereka semuanya diberkati. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Mari kita akan belajar firman Tuhan yang berjudul penuh perhatian kepada Tuhan selalu membawa mukjizat. Sekali lagi, penuh perhatian kepada Tuhan selalu membawa mukjizat. Kita akan membaca di dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat yang 8 mulai. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah, kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Pada suatu hari datanglah ia ke sana, lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Kemudian berkatalah ia kepada Gehazi bujangnya, panggillah perempuan Sunem itu. Lalu dipanggilnyalah perempuan itu dan dia berdiri di depan Gehazi. Elisa telah berkata kepada Gehazi, cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepada tentara? Jawab perempuan itu, aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Kemudian berkatalah Elisa, apakah yang dapat kuperbuat baginya? Jawab Gehazi, ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua. Lalu berkatalah Elisa, panggillah dia. Dan sesudah dipanggilnya, berdirilah perempuan itu di pintu. Berkatalah Elisa, pada waktu seperti ini juga tahun depan engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Tetapi jawab perempuan itu, janganlah tuanku, ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini. 17, mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Pada waktu seperti itu juga pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Dari ayat bacaan di atas kita bisa melihat bagaimana seorang perempuan Sunem menerima mukjizat dari Tuhan. Yang pertama, ia bisa mendapatkan anak di saat keadaan tidak memungkinkan. Perempuan Sunem ini sudah tua, suaminya sudah tua, dia belum pernah mengandung, dan tiba-tiba ketika dia menyiapkan berkat untuk Nabi Elisa, dibuat karena Nabi Elisa setiap dalam pelayanannya dibuatnya kamar di atas, dilengkapinya untuk istirahat Nabi itu. Dan Nabi Elisa bertanya, apa sesungguhnya yang harus kami perbuat? Dan ternyata Gehazi pelayannya mengatakan, sesungguhnya perempuan Sunem itu nama wilayah ya, tidak ada disebut nama sebenarnya, hanya wanita dari Sunem, perempuan dari Sunem. Dia belum punya anak. Dan berdoalah Elisa, dan di ayat ke-17 dikatakan, sesungguhnya hari ini pada waktu yang sudah ditentukan tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki.
Dan benar mukjizat itu terjadi atas perempuan di Sunem ini. Ya, ia bisa mendapatkan anak di saat keadaan tidak memungkinkan. Dan di ayat-ayat berikutnya yang tadi belum kita baca, nanti anak-anak semuanya membaca sampai di ayat yang ke-37. Ya, dikatakan anaknya menjadi besar. Anaknya bertumbuh, ya. Bagaimana anaknya tiba-tiba diizinkan Allah untuk sakit dan mati. Perempuan Sunem ini menjadi sedih, menjadi menangis, menjadi apalagi ya. Dia tidak mengharapkan anak, tapi Tuhan tiba-tiba memberkati perempuan Sunem ini dengan anak. Dan pada saat itu anaknya mati, dia bersedih. Tetapi mukjizat terjadi, ya, anaknya bangkit dari kematiannya. Kita akan belajar bagaimana wanita ini, perempuan Sunem ini bisa mendapatkan mukjizat yang luar biasa. Ada beberapa karakter yang dimiliki oleh perempuan Sunem ini sehingga kita dapat menyebut dirinya seorang yang beriman. Bahkan imannya sangat besar. Iman artinya apa sih? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita memang belum melihat jawaban-jawaban doa, tetapi kita sudah percaya akan terjadi keajaiban. Kita sudah percaya bahwa mukjizat itu terjadi. Itulah iman. Ibrani 11 ayat 1. Apa yang dikerjakan oleh perempuan Sunem ini sehingga dia benar-benar mendapatkan mukjizat dan dia benar-benar diberikan sebutan wanita yang memiliki iman yang luar biasa. Yang pertama, kita akan belajar. Wanita Sunem ini, perempuan Sunem ini lebih memperhatikan kepada hal-hal yang rohani. Apa saja yang dikerjakan oleh perempuan Sunem ini? Yang pertama, dia mengundang seorang abdi Allah yang adalah hamba Tuhan. Ini adalah suatu pertanda bahwa dia adalah seorang yang tertarik dengan hal-hal yang rohani. Dia merindukan firman Allah yang disampaikan oleh abdi Allah tersebut, yaitu Nabi Elisa. Ya, dia mengundang, dia memberikan pelayanan kepada Nabi Elisa. Waktu Nabi Elisa pelayanan di wilayah Sunem, di daerah Sunem, dibuatnyalah kamar atas. Dibuatnya perlengkapan seisinya untuk Nabi Elisa boleh beristirahat. Ini adalah sebuah pelayanan yang diberikan yang luar biasa dari seorang wanita Sunem untuk abdi Allah. Ya. Yang kedua, hidupnya mengutamakan hal-hal yang rohani, ya. Sehingga wanita Sunem ini hidup semakin dekat dengan Tuhan. Dan pada saat kesulitan terjadi, pada saat masalah terjadi, pada saat anaknya ini mati, imannya bangkit. Dia tetap percaya bahwa Allah sanggup mengerjakan hal-hal yang sulit sekalipun. Ini yang dikerjakan oleh perempuan Sunem, ya. Dia hidup mengutamakan hal-hal yang rohani sehingga membuat hidupnya semakin dekat dengan Tuhan dan memiliki iman yang besar, dan imannya menjadi bangkit saat kesulitan terjadi. Sementara beberapa dari kita
Anak-anak ketika persoalan terjadi, kita malah lebih tertarik kepada main game, nonton film, membaca komik ya. Pada saat ikut beribadah, tidak sungguh-sungguh beribadah, tidak sungguh-sungguh di dalam membaca firman. Ingat, firman adalah jaminan kunci kehidupan. Firman adalah Allah. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ketika kita membaca firman, ketika kita mendengarkan firman, kemudian merenungkannya dan kemudian melakukan firman itu, maka saat kesulitan terjadi, saat masalah terjadi, maka kita bisa dibangkitkan, bisa dikuatkan oleh iman tersebut, oleh firman tersebut, sebab firman itu adalah Allah. Apa yang menjadi kesulitan adik-adik saat ini? Ayo, apakah pelajaran semakin sulit? Tetaplah kita harus belajar. Game boleh, ya main game boleh, tetapi ada batasan-batasan yang ditentukan oleh mama papa. Perhatian kita tidak terfokus kepada game, perhatian kita tidak terfokus kepada film-film, perhatian kita tidak terfokus dengan membaca bacaan yang mungkin sedikit kurang perlu ya. Contohnya komik boleh membaca, tetapi harus ada batasan-batasan. Jika fokus kita kepada hal-hal tersebut, maka saat kesulitan terjadi, kita menjadi benar-benar sulit. Kita bisa putus asa, kita tidak bisa mendapatkan jawaban. Berbeda dengan perempuan Sunem ini, kesukaannya adalah hal-hal yang rohani. Kesukaannya adalah mendengarkan firman yang disampaikan oleh Nabi Elisa. Sehingga pada saat kesulitan hidupnya terjadi, dia mendekat kepada Tuhan, imannya bangkit dan ada mukjizat yang luar biasa. Anak yang mati itu bisa bangkit. Keren kan? Kesulitan sesulit apapun, masalah sebesar apapun, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita beribadah dengan benar. Mari kita membaca firman dengan benar. Kemudian tidak cukup membaca tetapi merenungkannya, kemudian melakukannya. Menjadi pelaku-pelaku firman yang luar biasa. Maka hidupmu akan diberkati. Oke, mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Katakan amin. Kalian adalah orang-orang yang luar biasa. Amin. Adik-adik adalah anak-anak yang luar biasa. Mari kita belajar menyukai firman. Mari kita belajar untuk mendengarkan firman dengan sungguh-sungguh. Mari kita belajar untuk menjadi pelaku-pelaku firman sehingga hidup kita dirubah. Dari yang kesukaannya bermain terus, gak mau belajar, firman Tuhan mengingatkan pentingnya kita belajar. Dari yang kesukaannya game berlebihan, ketika kita mendengarkan firman, mengerjakan firman, maka kita akan dikontrol oleh firman itu. Mana saat yang baik untuk belajar, kapan saatnya belajar, kapan saatnya kita bermain. Kita diberikan hikmat untuk mengerjakan itu. Oke? Yang kedua, perempuan Sunem ini tahu alamat yang tepat atas persoalannya. Ya, tadi kita sudah membaca, Alkitab mengisahkan bahwa akhirnya perempuan Sunem itu mendapatkan seorang putra dari tidak punya anak. Ketika dia melayani, ya, maka Tuhan memberikan seorang anak yang luar biasa, ya. Setelah anak itu menjadi besar, pada suatu hari anaknya itu mati. Anak adalah pemberian dari Tuhan. Ya, anak adalah pemberian yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Tetapi penderitaan perempuan Sunem ini tiba-tiba dia mati. Dan apa yang dikerjakan oleh perempuan Sunem ini?
dia tetap tenang menghadapi kematian anaknya. Mengapa? Karena perempuan Sunem ini dekat dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Elisa. Sehingga penderitaan seberat apapun dia bisa tabah. Dia tahu bahwa sumber pertolongan yang dapat diandalkan hanya Tuhan Yesus. Hanya Allah yang hidup. Alkitab mengatakan bahwa anak yang sudah mati itu kemudian hidup lagi. Perempuan Sunem ini mengetahui alamat yang tepat untuk menyerahkan persoalannya, ya. Ini penting bagi kita supaya kita bisa menyelesaikannya dengan caranya Tuhan. Adakah hari-hari ini kita masuk dalam persoalan? Adakah hatimu sedang kecewa? Ataukah engkau sedang mengalami ketakutan? Ataukah engkau sedang diintimidasi oleh teman-temanmu? Mari kita datang kepada alamat yang tepat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kemampuan kita terbatas, tetapi kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Dia adalah Allah yang hidup, yang sanggup mendengarkan doamu. Pertanyaannya, sudahkah anak-anak berdoa ketika ada persoalan? Sudahkah kita menyampaikan keluhan-keluhan kita, masalah-masalah kita kepada Tuhan Yesus yang hidup, yang memberkati kita? Kalau belum, saatnya kita datang kepada Tuhan melalui doa. Memuji, menyembah, berdoa, menyampaikan seluruh persoalan kita kepada Allah yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Maka Dia akan menolong engkau. Maka Dia akan memberkati engkau. Maka Dia akan mengasihi engkau dan membimbing engkau sehingga kita keluar dari persoalan dan kita menemukan jawaban-jawaban yang luar biasa. Oke, katakan amin. Yang ketiga, perempuan Sunem ini punya iman yang diberikan Allah dan tidak diambil lagi. Sekali lagi Ibrani 11, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Perempuan Sunem ini sangat percaya bahwa Allah sanggup membangkitkan anaknya yang sudah mati. Ini diperlukan iman. Ya. Mengapa? Karena perempuan Sunem ini sangat mengenal Tuhan Yesus, sangat mengenal Allah yang hidup. Dia sangat percaya melalui firman Allah yang disampaikan Nabi Elisa, sehingga dia tabah, dia percaya. Ya, dari kisah ini, dari kisah perempuan Sunem dan anaknya, kita dapat melihat satu prinsip lagi, bahwa apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada anaknya tidak akan diambil lagi. Memang anak itu kemudian mati, namun dengan doa-doanya Allah sanggup membangkitkan sekalipun dia sudah mati. Persoalan yang sedang kita hadapi, masalah yang sedang kita hadapi, seberapapun besarnya, pastikan miliki iman yang kuat, percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup untuk menyelesaikan persoalanmu. Sebab Dia adalah Allah yang sangat baik.
Dia adalah Allah yang sudah memberi dan pasti tidak akan mengambilnya lagi kecuali kita menolaknya. Bahkan sebenarnya Allah ingin memberkati kita dengan lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Siapa yang mau berkat? Ayo, siapa yang mau berkat? Kita datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Menyerahkan seluruh pergumulan kita, menyerahkan seluruh masalah kita, menyerahkan semua kesulitan-kesulitan kepada Dia. Sehingga apa? Sehingga Dia percaya mendengarkan doa-doa kita dan memberikan jawaban dan memberikan jalan keluar dan mukjizat terjadi. Maka dari itu kita perlu mengenal Tuhan dengan benar. Kita perlu selalu percaya kepada Tuhan. Kita perlu mengaktifasi iman kita, ya, karena Tuhan selalu baik kepada kita di dalam segala keadaan. Ya. Kalau kita diberikan sehat, kalau kita diberikan mama papa yang baik, kalau kita diberikan sekolah yang baik, kalau kita diberikan saudara-saudara yang baik, itu karena Allah sangat mengasihi kita. Allah sangat mengasihi kalian. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak berdoa saat kita ada masalah. Karena kalian adalah anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa. Tidak takut atas setiap persoalan yang terjadi. Tapi ketika persoalan terjadi, yang pertama yang harus kita kerjakan, satu, penuh perhatian. Mau beribadah dengan sungguh-sungguh. Artinya kita mendekat kepada Tuhan. Yang kedua, kita punya alamat yang tepat, yaitu Tuhan Yesus Kristus melalui firman-Nya. Yang ketiga, kita punya iman yang luar biasa. Kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang mengendalikan seluruh kehidupan kita. Asalkan kita menaruh kepercayaan yang penuh kepada Tuhan, karena kita mengenal dengan benar Tuhan Yesus adalah Allah yang maha besar. Tuhan Yesus adalah Allah yang maha kasih. Dan Tuhan Yesus adalah Allah yang menyediakan masa depan kita dengan yang terbaik. Katakan amin. Oke, baik, mulai hari ini kita harus beribadah dengan sungguh-sungguh. Karena di dalam ibadah itu Tuhan Yesus hadir. Kita masuk di dalam ayat hafalan. Mazmur 34 ayat 5. Ayo kita membaca semuanya. Semuanya membaca ya. Mazmur 34 ayat 5. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus Kristus. Engkau memberkati seluruh anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah ini. Apapun yang menjadi persoalan mereka, mari Tuhan tolong. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat, yang ada masalah, ada janji Tuhan yang diberkati. Tuhan berkati. Berkati anak-anak-Mu. Mereka adalah anak-anak yang luar biasa. Masa depannya cerah,
dan penuh pengharapan. Terima kasih Tuhan, firman yang sudah dibagikan, diterima, didengarkan, direnungkan, kemudian dilakukan, mereka diberkati berlimpah-limpah. Apa yang dikerjakan oleh tangan anak-anak-Mu, Tuhan Yesus membuat berhasil. Diberkati seluruh aspek kehidupan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan sebentar lagi kita akan mempersembahkan persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Marilah kakak semuanya untuk berdoa, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, atas berkat-Mu Tuhan, kami telah mendengarkan sebuah kebenaran tentang firman-Mu Tuhan. Kau berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang boleh hamba-Mu sampaikan Tuhan, kita boleh melakukannya Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tak hanya mendengarkan Tuhan, tapi kami mau melakukannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar kami akan berikan persembahan kami Tuhan. Kau berkati kami Tuhan. Kiranya persembahan kami Tuhan menjadi dupa yang harum hanya di hadapan-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Inilah persembahan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik bisa memberikannya melalui OVO, GoPay, link aja ShopeePay dengan scan QR CIMB, mobile banking BCA, atau transfer melalui BCA atas nama Willy Joseph Chandra 0150508023, atau transfer mata uang asing melalui OCBC NISPTBK cabang Ahmad Yani Sidoarjo AC 551810002115 atas nama Willy Joseph Chandra, Swift Code NISPI DJA. Dan kalau sudah ditransfer, beritanya sekolah minggu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Natap mata orang yang sedang berbicara kepada saya, mendengarkan dengan sungguh-sungguh, menunjukkan sikap tubuh yang sopan, bertanya jika saya tidak mengerti, menerima dan mengingat pesan yang disampaikan. Penuh perhatian, bukan selalu penuh perhatian, penuh perhatian, bukan selalu penuh perhatian. Natap mata orang yang sedang berbicara kepada saya, mendengarkan dengan sungguh-sungguh, menunjukkan sikap tubuh yang sopan, bertanya jika saya tidak mengerti, menerima dan mengingat pesan yang disampaikan. Penuh perhatian, bukan selalu penuh perhatian, penuh perhatian,
selalu penuh perhatian. Ku kan selalu penuh perhatian. Ku kan selalu penuh perhatian. Haleluya. Bersorak-sorai bangga nama Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri ibadah kita. Mari angkat tangan. Diberkati kesehatanmu, diberkati sekolahmu, diberkati mama papamu, diberkati adik kakakmu, diberkati seluruh aspek kehidupanmu. Engkau naik tidak turun, menjadi kepala bukan ekor. Apa yang dikerjakan oleh tanganmu, Tuhan Yesus membuat berhasil. Tuhan Yesus membuat beruntung. Terimalah berkat dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan setiap kita yang diberkati katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.